Oke, halo teman-teman semua. Hari ini aku akan melakukan virtual reality di salah satu museum bersejarah yang ada di Yogyakarta, yaitu di Museum Benteng Frederick. Jadi nggak usah lama-lama, langsung kita mulai aja. Oke teman-teman, jadi kita bisa langsung aja masuk ke Google dan cari virtual tour Museum Benteng Frederick. Dan kalau udah ketemu, kita bisa langsung klik aja. Dan kita bisa scroll ke bawah sampai ketemu Benteng Frederick Virtual Tour. Dan kita bisa langsung mulai virtual tournya. Nah, itu merupakan area depan dari Museum Benteng Frederick. Oke, mari kita mulai menjelajahi Museum Benteng Frederick. Sejarah singkat Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Museum menempati bangunan bekas benteng Belanda di Yogyakarta yang bernama Benteng Frederick. Bangunan tersebut pertama kali dibangun pada tahun 1756 atas permintaan Belanda terhadap Sultan Hamengkubuwono I. Sebelum bernama Frederick yang berarti benteng perdamaian, nama benteng adalah Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Dari awal dibangunnya sampai dengan sekarang, benteng Frederick menjadi saksi sejarah 4 zaman, yaitu zaman penjajahan Belanda, penjajahan Inggris, penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Pertama kali benteng dipugar oleh Yayasan Budaya Nusantara dan akan dimanfaatkan sebagai pusat informasi dan pengembangan budaya Nusantara. Hal itu dikukuhkan dengan penandatanganan piagam perjanjian antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pihak pertama dan Dr. Daud Yusuf Mendikbud sebagai pihak kedua, tanggal 9 Agustus 1980. Pemugaran dimulai pada tahun anggaran 1980-1981. Benteng Frederick Yogyakarta ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya atau BCB berdasarkan ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0224 /U/1981 tanggal 15 Juli 1981. Berdasarkan petunjuk dan pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto, pada tanggal 5 November 1984, arah pemugaran benteng lebih diperjelas, yaitu sebagai museum perjuangan nasional yang khas dan tidak ada duanya di Indonesia. Sesuai dengan piagam perjanjian serta surat Sri Sultan Hamengkubuwono IX nomor 359-HB-85 tanggal 16 April 1985 disebutkan bahwa perubahan-perubahan tata ruang bagi gedung-gedung di dalam komplek Benteng Frederick diizinkan sesuai dengan kebutuhan sebagai sebuah museum. Pada tanggal 11 Maret 1987, museum mulai dapat dikunjungi oleh masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0475-0-1992 tanggal 23 November 1992, Museum Bekas Benteng Frederick Yogyakarta menjadi UPT atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nama Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Dalam perkembangannya, nama yang populer adalah Museum Benteng Frederick Yogyakarta sampai sekarang. Oke teman-teman, kita sudah masuk di area dalam Museum Benteng Frederick. Kita akan masuk ke pintu yang pertama.
Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke halaman pertama. Dokumen pribadi Dr. Sutomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo, berdirilah organisasi Budi Utomo. Peristiwa ini merupakan babak baru dari bentuk perjuangan berorganisasi bagi bangsa Indonesia. Budi Utomo merupakan modal perjuangan yang mampu membangunkan dan membangkitkan semangat kebangsaan. Diawali dengan Budi Utomo inilah, kemudian lahir organisasi-organisasi perjuangan berikutnya yang mencerminkan pergerakan rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajah asing dan berdiri sebagai negara yang merdeka sejajar dengan negara-negara lain. Dokumen-dokumen ini merupakan bukti kiprah Dr. Sutomo dalam perjuangannya membangkitkan semangat kebangsaan rakyat Indonesia melalui jalur pendidikan. Menjelang akhir abad ke-19, kondisi Hindia Belanda mulai mengalami perubahan. Seiring dengan diterapkannya politik etis, orang-orang Belanda yang mendukung kesetaraan semakin banyak yang muncul. Kalangan etis mendesak pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menerapkan kebijakan yang berpihak kepada bumi putra atau kaum pribumi. Menurut Van Deventer dan kawan-kawan, sudah sepatasnya Belanda berterima kasih kepada rakyat Hindia Belanda karena telah memperoleh keuntungan besar selama berpuluh-puluh tahun menduduki Nusantara. Dengan adanya politik etis, rakyat Indonesia mulai bisa mengenyam pendidikan. Hal ini nantinya berdampak terhadap munculnya kaum terpelajar di Indonesia. Kalangan intelektual bumi putra ini memulai perjuangan dengan mengedepankan pikiran dan organisasi. Masa-masa inilah yang kemudian disebut dengan era pergerakan nasional dengan Budi Utomo sebagai salah satu perhimpunan kebangsaan yang mengawalinya. Budi Utomo didirikan oleh beberapa siswa Stovia yang merupakan sekolah dokter untuk bumi putra. Pendirinya adalah Sutomo Muhammad Sulaiman, Gondo Suwarno Gunawan Mangunkusumo, Raden Angka Projo Sudirjo, Muhammad Saleh, Raden Mas Gumbrek, Suraji Tirtonegoro, dan Suwarno. Tanggal 20 Mei 1908 merupakan hari berdirinya Budi Utomo di Batavia dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berdasarkan rapat persiapan yang dilaksanakan bulan Agustus sampai September di Bogor dan Jakarta, diputuskan bahwasanya Yogyakarta dipilih menjadi tempat pelaksanaan kongres pertama Budi Utomo pada Oktober 1908. Pada kesempatan tersebut dipilih Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua umum dan Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua. Tujuan didirikannya Budi Utomo yang tercetus dalam kongres pertama itu adalah untuk menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Fokus pergerakan Budi Utomo adalah dalam bidang pendidikan,
pengajaran, dan kebudayaan. Diorama ini menampilkan Kongres Budi Utomo I di Yogyakarta yang berlokasi di ruang makan Quick School Yogyakarta, sekarang SMU Negeri 11 Jalan AM Sangaji Yogyakarta pada tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908. Diorama ini menampilkan pemogokan kaum buruh pabrik gula di sekitar Yogyakarta yang bertempat di sebuah pabrik gula di daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 1920. Diorama ini menampilkan berdirinya Taman Siswa di Jalan Tanjung nomor 32, sekarang Jalan Gajah Mada nomor 32 Yogyakarta, pada tanggal 3 Juli 1922. Lambang Taman Siswa. Lambang Taman Siswa disebut Garuda Cakra, terdiri dari gambar burung Garuda yang membentangkan kedua sayap dan ekornya, gambar cakra yang di dalamnya terdapat 8 trisula, tulisan Taman Siswa, dan gambar Wijaya Kusuma. Arti masing-masing gambar. Burung Garuda melambangkan cita-cita luhur yaitu masyarakat tertib, damai, salam bahagia. Bulu sayap dan ekor bagian luar berjumlah masing-masing 7 helai, melambangkan 7 asas Taman Siswa 1922. Bulu sayap dan ekor bagian dalam masing-masing 5 helai, melambangkan 5 dasar Pancasila dan 5 ciri khas Pancadharma. Cakra melambangkan senjata terakhir, yaitu mengakhiri kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Trisula melambangkan 3 ketajaman masing-masing daya cipta, rasa, dan karsa. Dan bunga Wijaya Kusuma melambangkan kemenangan Wijaya bagi generasi bangsa Kusuma. Trilogi Kepemimpinan Taman Siswa. Trilogi Kepemimpinan Taman Siswa. 1. Ing Ngarso Sungtulodo. 2. Ing Madyo Mangunkarso. 3. Tutwuri Handayani. Gerakan Pemuda. Pengaruh keputusan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 telah masuk dalam perkumpulan-perkumpulan pemuda kedaerahan seperti Young Islamintenbond, Young Celebes, Young Sumatra Bond, dan sebagainya, yang kemudian mengadakan fusi atau peleburan dalam satu organisasi bernama Indonesia Muda. Replika Duaja Young Islamintenbond. Kongres Perempuan Indonesia Pertama. Diorama ini menceritakan Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta yang dipimpin oleh Nyonya Sukonto. Kongres ini diprakarsai oleh Nyonya Sukonto dari Wanita Utomo, Nyi Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa, dan Nona Suyatin dari Putri Indonesia, serta didukung oleh 7 organisasi wanita yang terdiri dari Wanita Utomo, Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Young Java bagian gadis-gadis, Mansekring, Aisyah, dan Jibda, Young Islamintenbond Dames Afdeling. Diorama ini adalah Kongres Young Java di Yogyakarta yang berlokasi di dalam Joyodipuran, Jalan Kintalan 139, atau sekarang Jalan Brigjen Katamso 23 Yogyakarta, pada tanggal 25 sampai dengan 31 Desember 1928.
Diorama ini adalah penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Bangsal Manguntur Tangkil, Siti Hinggil Keraton Kasultanan Yogyakarta, 18 Maret 1940. Diorama ini adalah masuknya tentara Jepang ke Yogyakarta di perempatan Tugu Jetis, Yogyakarta, 6 Maret 1942. Latihan kemiliteran zaman pendudukan Jepang, peta, heiho, senendan, keibodan. Dalam diorama ini, menceritakan anak-anak sekolah dan pemuda melakukan latihan kemiliteran pada masa pendudukan Jepang di lapangan Bumijo. Dengan diikutsertakannya rakyat Indonesia dalam bidang kemiliteran itu, lalu timbul pengalaman yang sangat berguna bagi kebangkitan keprajuritan nasional dan sekaligus merupakan pengembangan di bidang pertahanan. Patung replika pasukan Jepang. Replika baju goni. Tanaman masa pendudukan Jepang. Suito, tempat minum yang terbuat dari tempurung kelapa yang sering dipakai oleh prajurit peta pada masa pendudukan Jepang. Diorama ini menampilkan masa pendudukan Jepang di Yogyakarta pada pembangunan Selokan Mataram tahun 1942 hingga 1945. Ini merupakan gambaran pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Diorama ini adalah perebutan percetakan harian Sinar Matahari di sebelah selatan Hotel Garuda, Jalan Malioboro, Yogyakarta, 17 Agustus 1945. Mesin cetak Heidelberg. Diorama ini adalah penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran bendera merah putih di Gedung Cokan Kantai, Gedung Agung Jalan Margomulyo, Yogyakarta pada tanggal 21 September 1945. Ini adalah diorama pengeboman Balai Mataram, Gedung RRI dan Sono Budoyo oleh Sekutu. Bertempat di Balai Mataram, Seni Sono sekarang, Jalan Margomulyo, Yogyakarta, pada tanggal 25 dan 27 November 1945. Ibu Fatmawati, penjahit bendera pusaka merah putih. Diorama ini adalah pertempuran Kota Baru di Kota Baru, Yogyakarta dan sekitarnya pada tanggal 7 Oktober 1945. Ini adalah diorama pelucutan senjata Jepang oleh polisi istimewa, pemuda dan massa rakyat di Gayam, Yogyakarta, tanggal 23 September 1945. Jas hujan. Pedang Siswo Pawiro. Diorama ini adalah pengangkutan eks-tawanan Belanda dan Jepang di Stasiun Tugu, Yogyakarta, tanggal 28 April 1946.
Ini adalah diorama kegiatan militer Akademi Yogyakarta di Kristelich Mulo, sekarang SMA Bob Kris 1 Yogyakarta, 6 April 1946. Mata uang Jepang. Ini adalah diorama pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang berlokasi di Markas Besar Umum TKR Yogyakarta atau sekarang Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama, Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta, 5 Oktober 1945. Kegiatan pemuda, pelajar, Mopel, GAPI, IPI, dan TP pada masa revolusi. Dalam diorama ini diceritakan para pemuda pelajar sedang aktif latihan kemiliteran pada masa revolusi fisik. Di Yogyakarta, para pemuda melibatkan diri dalam kancah perjuangan dengan bergabung dalam GAPI. Baju dan toga milik Profesor Dr. Sarjito MD MPH. Peralatan medis mikroskop. Sarana perkuliahan laboratorium. Diorama ini adalah Palang Merah Indonesia di Yogyakarta tanggal 17 September 1945. Peralatan PMI. Ini adalah diorama tertembaknya pesawat Dakota VT CLA di Jatikarang, Tamanan, Gondowulung, Yogyakarta, 29 Juli 1947. Ini adalah diorama gerakan seniman dalam revolusi di Yogyakarta pada tahun 1946. Diorama ini adalah kegiatan di pabrik senjata Demak Ijo, Yogyakarta, yang berlokasi di Demak Ijo tahun 1946. Patung Abdurrahman Saleh. Ini adalah diorama pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang berlokasi di Markas Besar Umum TKR Yogyakarta atau sekarang Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama, Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta, 5 Oktober 1945. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki ke diorama yang ketiga. Bersatunya TNI dengan rakyat selama masa revolusi fisik. Ini adalah diorama bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir tiba di lapangan terbang Maguwo atau sekarang Adi Sucipto, Yogyakarta. Ini adalah diorama stasiun pemancar radio dalam Perang Gerilya yang bertempat di Bandaran Pelayan Gunung Kidul pada tahun 1949. Rute gerilya AH Nasution. Sepeda milik Bapak Sosro Pernoto yang digunakan oleh para anggota tentara pelajar atau TP sebagai alat transportasi dalam mendukung perjuangan. Diorama ini adalah pemimpin negara kembali ke ibu kota RI Yogyakarta di lapangan terbang Maguwo, sekarang Adi Sucipto, Yogyakarta, pada tanggal 6 Juli 1949. Diorama ini adalah konferensi inter-Indonesia pertama di Hotel Tugu atau bekas Bank Jakarta, Jalan Pangeran Mangkubumi, tanggal 19 sampai dengan 22 Juli 1949. Ini adalah diorama pemerintah Republik Indonesia Serikat pindah ke Jakarta. Ruang Sultan Agung Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta.
Dream Corner Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Wahana ini merupakan sarana dengan menggunakan sarana teknologi yang futuristik untuk mengakomodasi anak-anak dalam bermain di museum dan mengekspresikan cita-citanya. Anak-anak penting untuk selalu distimulasi dan diarahkan dalam bermainnya untuk memupuk dan memperkuat dalam menggapai asa dan cita-citanya. Hal ini sebagai bagian dari usaha museum untuk mewujudkan museum as inspiration for future. Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Sudirman, Studio Podcast Museum Benteng Vredenburg. Oke teman-teman, kita udah kembali ke area luar dari museum. Sekarang kita menuju ke Monumen Serangan 1 Maret. Monumen Serangan Umum 1 Maret yang terletak di sebelah barat daya Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta, merupakan monumen yang mengisahkan peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Prasasti Peresmian Monumen Serangan Umum Yogyakarta, 1 Maret 1949. Prasasti Jenderal TNI Soeharto, Prasasti Monumen Serangan Umum Yogyakarta,